Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada tauladan kita, tauladan umat muslim seluruh dunia, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena atas jasa beliaulah sampai saat ini kita masih berada di jalan kebenaran, yakni Dinul Islam. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Ustazah Indah akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Menunda Bersuci di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian, kalau kita balik, maka kalau seorang perempuan ditandai dengan datangnya darah haid, sedangkan laki-laki ditandai dengan pernah mimpi basah. Baik, apa sih hukum menunda bersuci pada bulan Ramadan? Sebetulnya menunda bersuci itu tidak berlaku tidak hanya untuk bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan pun ada hukumnya, gitu ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dijelaskan yang intinya setelah 3 hari atau lebih atau kurang dari 3 hari, jika darah haid itu sudah selesai dan berhenti, maka bersegeralah untuk bersuci. Sejatinya Allah berfirman, darah haid itu adalah kotoran, maka bersegeralah untuk bersuci. Apalagi ini di bulan Ramadan ya anak-anakku sekalian, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, dan banyak lagi keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Maka eman sekali ketika kita harus menunda masa suci kita, khususnya ketika anak perempuan haid ya. Pada umumnya haid kita itu 6 hari, 7 hari, ada yang 10 hari ya, tapi jarang ya. Mungkin pada umumnya 6 sampai 7 hari. Bahkan mungkin saat ini kalau kita dalam kondisi haid itu rasanya ada salah satu yang teman-teman dari SMP itu pernah ngomong, aduh Ustazah, saat ini saya sedang berhalangan gitu ya. Bagaimana ya rasanya tuh beda ketika kita harus menyambut bulan Ramadan, awal puasa itu dalam kondisi haid, maka semangatnya itu beda. Maka ketika misalkan di awal bulan Ramadan, awal bulan puasa, datangnya besok misalkan ya, terus dirasa saat ini dicek dulu, dipastikan apakah sudah bersih, benar-benar sudah bersih, dicek dulu. Kalau memang itu sudah bersih, maka bersegeralah untuk bersuci. Kenapa? Karena kalau saat kita dalam keadaan haid berhadas besar, maka kita tidak boleh sholat, kita tidak boleh berpuasa. Emang enggak sih di bulan Ramadan ini ketika kita tidak menjalankan ibadah, padahal pahala yang dijadikan Allah itu luar biasa, gitu kan? Maka bersucilah, gitu ya. Yakin bahwa kita sudah suci, maka bersegeralah, gitu ya. Sebetulnya misalkan nih ya, malam itu kita cek sudah bersih, atau subuh ya, sebelum subuh di waktu sahur kita cek sudah diyakinkan bersih dan suci, dilihat dari hitungannya sepertinya memang dipastikan sudah suci. Kemudian kalian kok masih mungkin berat ya untuk mandi, entah itu karena dingin atau malas, maka itu tidak mengurangi, tidak menjadi syarat sah puasa. Boleh kalian berpuasa dalam keadaan berhadas gitu ya, tetapi secara etika atau baiknya gitu, harusnya memang kita bersuci sebelum datang sholat subuh gitu ya. Maka setelah sahur kita bisa meluangkan waktu untuk bersuci, kemudian saat datang waktu subuh kita sudah bisa melaksanakan ibadah sholat subuh, begitu ya. Eman sekali gitu loh. Nah, ketika kita harus menunda. Tetapi kalau kalian masih ragu gitu ya, suci nggak ya aku ya? Suci nggak ya? Sudah suci apa belum ya? Walaupun kalian niat berpuasa, tapi itu belum, puasanya nggak sah. Kenapa? Karena kita belum yakin bahwa itu sudah suci gitu ya.
Nah itu yang masalah kita harus mensegerakan bersuci. Karena tadi ya di surat Al-Baqarah tadi bahwasanya Allah berfirman kalau darah haid itu kotoran, maka bersegeralah kita untuk membersihkan diri kita dari hadas besar. Kemudian terkait sholat, nah untuk sholat ketika kita menunda masa suci kita, misalkan harusnya subuh itu kita sudah suci, tapi kita malah nggak bersuci dan nggak berpuasa, menunggu duhur ternyata kita masih berat, males gitu ya, nanti aja, asar aja deh. Nah ketika kalian asar baru bersuci, maka mohon maaf, sholat duhurnya harus tetap diqodho. Nah misalkan nih kita menunda suci karena kedinginan, nggak ada air, karena ada ada halangan yang lain, sakit, yang mana sakitnya itu ketika kena air itu semakin berbahaya atau lain sebagainya gitu ya, maka boleh bertayamum gitu ya, boleh bertayamum, tidak harus mandi gitu ya. Nah itu anak-anakku sekalian, maka penting sekali kita untuk mensegerakan untuk bersuci dari hadas besar. Kenapa? Semakin kalian menunda, maka semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan, semakin banyak pahala-pahala yang harusnya bisa kita jemput sebanyak-banyaknya, malah kita tinggalkan gitu ya. Satu pesan ustadzah dulu itu, ustadzah masih ingat ya, ada ustadzah itu guyonannya itu seperti ini kalau kita sebagai murid-muridnya. Hai anak-anakku, penghuni neraka itu banyaknya itu perempuan. Salah satunya apa penyebabnya nih? Karena mereka banyak yang menunda masa sucinya. Kenapa? Harusnya bisa sholat, nggak sholat kan akhirnya, padahal sholat itu hukumnya wajib dilakukan. Nah itu ya anak-anakku sekalian, semoga apa yang Ustazah Indah sampaikan ini bermanfaat, dan juga kita bisa memperbaiki diri yang mungkin saat ini pernah dan bahkan sering gitu ya menunda masa sucinya dari haid atau dari hadas besar. Maka semangat untuk segera bersuci supaya kita bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal, apalagi di bulan Ramadan. Maksimalkan ibadah kita, gunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk meraih pahala di bulan Ramadan kali ini. Baik, itu saja dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.